kembali di channel PKC. Sesuai janji gue, memang gue unboxing lagi. Ada 2 pengiriman ya yang gue lakukan karena memang kosong banget. Dan ini ada ikan-ikan yang baru, ada juga ikan-ikan predator kayak moray yang gede gitu ya. Jadi kalau teman-teman pencinta ikan predator air laut, ini PKC lagi masuk stok-stok lumayan banyak lah ya, ikan pari ya, ikan hiu toke, ada moray yang agak besar juga ada. Nah, teman-teman yang masih suka nanya cara perawatan koral ya, di sini koral gue biasa aja sih, nggak terlalu ini. Kok gue lebih suka yang penting lebih rimbun ya. Ini kayak ini kan cuman batu hiu tuh, habis itu belakang juga ini ada batu hiu minor, yang minor itu artinya kecil, ada karang otak, ini babut, ada karang anemon. Ini kalau handphone memang nggak terlalu bisa menangkap jelas ya untuk ininya gitu. Di situ juga ada ini cendol. Jadi memang perawatan dari untuk koral ini gue selalu pakai lampunya biru ya. Jadi kalau teman-teman yang masih belajar tentang ikan laut, gue selalu nyaranin siapin dulu equipmentnya supaya hasilnya itu lebih maksimal ke koral pun lebih makar lebih bagus. Kita juga senang melihatnya, lebih semangat lagi dalam bermain atau merawat akuarium air laut. Nah, karena kita ngerawat namanya ikan makhluk hidup, artinya kan ada perawatannya ya. Perawatannya salah satu yang paling penting. Nah, di sini dan namanya Mang Nanda, kalau yang udah sering kesini nih kasih tahu, si Mang Nanda ini dia famous juga nih, salah satu yang famous karena dia yang suka ngejagain BKC, yang selalu melayani teman-teman semua yang datang ke BKC ataupun bungkus-bungkus ini ke Mang Nanda, dan dia juga yang suka bersih-bersihin. Dan dulunya gue, karena gue udah mulai sakit saraf kejepit, gue nggak terlalu bisa kerja berat karena kalau nggak nanti saraf kejepit gue juga kambuh. Nah, itu kenapa sekarang banyak dibantu oleh si Mang Nanda ini untuk dalam merawat ikan lautnya. Nah, sini teman-teman lihat, ini di sifon bersama lah ya, kayak ikan cupang ya, cuman ini kapasitas besar. Ini kerjaan tiap hari Bang ya? Nah, jadi kotor-kotoran nih yang di kayak gini-gini, ini bekas lumut atau sisa makanan ini harus kita angkat, jangan sampai nantinya ngebuat ikan kita sakit. Jadi kayak kemarin juga sempat ada bermasalah di tank ini, kita harus kasih obat treatment, dan alhamdulillah sih sekarang udah mulai oke ya. Dari sini sih rata-rata ikan-ikan predator, si kerapu tikus, ikan-ikan buntel, ada yang baru-baru ya, tiga motor, ini kita gabung-gabung di sini. Ini juga masih karena masih keruh ya, lagi habis dilap-lapin lumut-lumutnya, jadi airnya agak lebih keruh. Dan teman-teman lihat di sini media bakteri. Nah, ini harus banyak, dan juga ada bakau sebagai reviewnya. Untuk teman-teman yang main FO, jadi kan banyak ada obat-obatan ya. Nah, tanaman revidium yang paling bisa aman dengan kuat sama obat-obatan itu bakau, teman-teman. Jadi dia nggak terpengaruh tuh, mau kita kasih obat cupramin dia tetap hidup aja untuk bakau. Dan di sini sih kalau gue yang penting skimmer. Nah, skimmer ini sih gue buat sendiri ya. Ini gue buat sendiri, cuman pakai bekas pelet udang pelet ikan koi. Tabungnya gue pakai sama mesin ini di dalam. Ini skimmernya. Nah, ini ya agak nggak kelihatan. Jadi memang karena gue ini agak males untuk ngebersihin skimmer, jadi gue memang pakai si pipa ini supaya jadi kalau kotor-kotoran yang keluar dia akan buang langsung ke daerah sini. Ini makanya ada basah-basah tuh, ada yang hijau-hijau biasanya. Ini kalau ada banyak ikan biasanya hijau-hijaunya lebih terang ya. Dan gue juga pakai lampu UV untuk membunuh bakteri-bakterinya. Nah, ini teman-teman ikan-ikan predator nih. Ini moray yang size jumbo ya. Ini galak banget, jangan masukin tangan ke dalam. Ini udah size besar seperti ini.
lumayan nih kalau dia ngegigit nih. Tuh. Berani dia tuh. Ini digabunginnya sama si politan, ini pun agak rawan ya, yang penting jangan lapar aja dia. Di situ, nah di sini juga ada scorpion. Ini scorpion kembang. Nah, ini politan, ini ikan pantar merah. Yang kemarin gua ini nih ada masuk ke sini. Di sini juga ada ulah pita hitam. Kalau berenangnya bagus teman-teman, jadi kayak pita, kayak orang balerina ya. Jadi oke, ini juga udang-udang pelet nih masuk lagi. PKC untuk apa? Penting buat teman-teman ini buat makanin parasit yang dari badan ikan. Ini udangnya kayak ikan dokter, fungsinya bersama. Selain itu di sini nih yang ada kerang-kerang ini kelomang kaki biru. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada kakinya. Nah ini juga penting sebagai cleaning crew, dan dia juga makanin sama detritus yang ada biasa di koral tuh. Kalau teman-teman main koral, mereka nih yang biasa suka bersih-bersihin ya. Juga ada murai-murai, bintang-bintang laut teman-teman. Nah ini ada ikan gobi kuning. Ada mereka nih makan bisa kasih rebon ya. Dan mereka tuh lucunya karena bergerombol masuk. Nah ini ada satu. Di situ juga ada udang api nih. Sebagai cleaning crew biasanya makanin. Nah di sini teman-teman mau nanya nih, kalau udang Harley Quinn ataupun ini makannya itu bintang pasir. Jadi kalau teman-teman punya udang ini, gue saranin selalu punya bintang pasir ya, karena itu sangat penting sekali untuk dia makan. Jadi kalau nggak ada bintang pasir, kasihan dia nggak bisa makan. Nah di atas ada kuda laut 1 biji. Makannya pun kalau kita kasih kuda laut itu kita kasih makan rebon, dan harus ada tempat untuk dia nempel ya atau mengait, jadi dia nggak terbawa arus, kasihan kecapean nanti dianya. Ini yang bunga-bunga ini bisa lihat ya, kalau kita giniin ini suka nguncup teman-teman, jadi nggak selalu mekar. Nah, oke. Jadi ini ikan-ikan yang masuk, tapi ikan-ikan ini sebenarnya juga udah beberapa hari yang lalu ya. Dan kayak contoh ini balong sepasang ini udah laku. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini balong bisa damai karena memang mereka sepasang. Dan kalau tanya, oh yang sebelahnya kecil kayak anaknya. Nah jantan itu biasanya kecil teman-teman. Jadi ada beberapa case itu yang jantan itu betul-betul kecil ya. Jadi nggak seimbang atau gimana. Jenis Nemo ini seperti itu. Jadi lucunya juga kalau jenis Nemo ini mereka akan bisa berubah, atau jenis kelaminnya ya, jenis kelamin bisa berubah untuk menjadi pasangan selama ada anemonnya. Mereka akan nanti mencari host gitu. Nah itu uniknya dari ikan Nemo ini, mereka bisa ganti kelamin. Nah tadi yang itu ikan capungan sebelumnya itu, nah mereka ini schooling. Jadi termasuk ikan-ikan damai kayak antias, roket ya, capungan, jahe-jahe, itu ikan yang nggak jahil teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengumpulin ikan-ikan yang ngejail, nah ini salah satunya ikan capungan ini. Dan terlihat itu akan schooling kalau lebih bisa sekitar 5 ekor. Nah itu baru terlihat. Kalau misalnya cuma 2-3 bisa nggak terlalu terlihat teman-teman bagusnya. Nah ini ikan cantik, tapi ini juga udah pada sold out semua. Nah ini unboxing yang sebelumnya ya, jadi gue baru bisa upload lagi karena banyak ada pengiriman yang harus gue kejar, sama ada beberapa kerjaan yang harus gue selesain juga, jadi baru bisa
bikin video. Nah ini ikan banyeman, kalau dibilang kayak rase ya, dan ditanya ini reef safe apa enggak, setahu saya sih reef safe teman-teman. Kalau banyeman ini ya, dia hampir sama kayak keling lah. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu udah pernah mengalami dia reef safe apa enggak, biar sama-sama lebih meyakinkan, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan yang berikutnya di sini ada keling kuning. Nah ini yang suka hilang-hilang masuk ke dalam pasir. Ini Nemo juga banyak. Oh teman-teman, kalau yang mau beli Nemo misalnya pengen dua, pengennya kayak sepasang, nah itu biasa dilihat dari badannya aja sih. Yang betina biasanya gede, yang satunya kecil. Nah ini ada angel ungu termasuk dwarf angel, dan yang menurut setahu saya dwarf angel ini tuh nggak si angel ungu ini tuh nggak jahil sama koral ya, artinya reef safe. Itu dari pelanggan saya. Jadi kalau ada teman-teman juga yang pernah mengalami ternyata tidak reef safe, tolong diklarifikasi di kolom komentar ya. Jadi jangan sampai teman-teman yang lain nanti malah ternyata kalau angel ungu ini tidak reef safe. Tapi dari pengalaman pelanggan saya sih, mereka bilang itu reef safe. Nah ini ada Giro Negro. Giro Negro tuh masuk keluarga Nemo ya teman-teman, mainnya di anemon. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu nih punya main Nemo. Nah Nemo itu kalau rumahnya atau anemonnya itu anemon jagung, karpet, sama clown ya teman-teman. Selain itu nggak bisa. Nah ini ada hawkfish B, tapi ini juga laku. Nah balik ke tadi, jadi anemon model, anemon pasir itu nggak bisa teman-teman untuk Nemo. Nemo biasanya nggak mau ke situ. Tapi dia paling suka itu anemon clown, karpet, itu yang mereka paling suka. Nah nanti kalau jagung itu mereka juga suka, tapi kalau ada pilihan antara dua mereka biasa suka lari ke sana. Nah tapi kalau negro, polimas, negro sama polimas atau sama balong itu mereka masih suka main di anemon model, kadang ada main di pasir. Jadi mereka lebih mau semuanya. Jadi kalau Nemo aja yang pilih-pilih tuh teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih anemon ya. Kalau mau beli Nemo tapi dia pengen main di anemonnya gitu, main di rumahnya, karena dia beda. Ini ada jabing anten. Ini yang biasa setahu saya main sama pistol shrimp teman-teman. Jadi kalau dia lihat ya di YouTube tuh yang satu lobang mereka berdua, satu udang, satu ikan. Nah ikan ini setahu saya nih. Tapi pistol shrimp itu agak susah ya, maksudnya jarang untuk saya dapat sih. Mungkin kalau di beberapa daerah masih gampang ya untuk pistol shrimp ini. Biasanya mereka bergabung soalnya. Nah seperti yang tadi gue jelasin di awal-awal, jadi teman-teman yang minat untuk main akuarium air laut, selalu saya rekomendasiin siapkan dulu equipmentnya. Kalau mau main ikan aja sih yang penting skimmer ya menurut saya. Tapi kalau udah mau main koral, anemon, saya selalu menyarankan pakai lampu yang proper teman-teman. Selalu pakai lampu yang proper supaya koral pun maksimal. Karena nanti kalau nggak proper mereka suka nggak mengeluarkan warna aslinya, kadang juga mereka nggak jadi kurang sehat ya gitu. Dan nggak mau ngembang secara maksimal kalau misalnya kita tidak memberikan lampu yang sesuai untuk si koral ataupun anemon ini. Tapi kalau ikan pakai lampu aquascape, lampu rumah pun nggak ada masalah. Lampu bulat atau rumah itu nggak ada masalah juga teman-teman. Tapi kalau koral atau anemon itu beda. Nah ini ada botana api. Ini botananya reef safe ya teman-teman. Dan di sini juga ada masukin ikan yang agak gede-gede. Nah ini ada pelatak daun. Jadi ini pelatak daun sama pelatak jenggot itu yaitu pelatak yang gampang untuk perawatannya ya. Setahu pengalaman saya sih, untuk makan pelet pun cepat karena mereka rakus. Beda sama pelatak asli. Pelatak asli itu saya sih selalu ngasih makannya rebon ya teman-teman. Kalau rebon dia cepat, tapi kalau kayak pelet tuh saya belum pernah coba teman-teman. Nah ini ada angel asli yang size kecil-kecil. Nah kalau angel asli ini sih jenis polip, sinarina, donat yang berdaging lah ya, itu nggak bisa. Nah ini ada kepe roti. Nah tapi kalau kepe ini full ini ya teman-teman, full FO, jangan ada koralnya ataupun anemon.
Yang tadi sebelum itu ikan cicit. Nah ini ada kepe monyong, ini biasa ikan yang pemakan aiptasia ya, tapi ini juga udah sold out. Itu ada cicit tadi di bawah karena warnanya juga kuning. Nah ini ada balong yang sendiri nih, kalau yang tadi yang gede ini sendiri, tapi ini juga udah laku, udah sold out ya. Nah tapi kalau balong ini teman-teman jeleknya itu walaupun warnanya bagus ya, merah gitu ya, terang ya, tapi mereka ini tingkat agresifnya tinggi teman-teman. Nah ini ada botana lavender ya, ini warnanya beda, agak-agak keungu-unguan. Semua botana itu aman ya teman-teman, maksudnya reef safe. Mereka malah bagus kalau bersama koral karena mereka akan makanin makanin alga yang di sela-sela koral. Nah ini ada ikan betok, saya juga nggak tahu ini kayak betok bawang ya. Nah betok-betok sih ya kuat-kuat banget sih, tapi ya itu tadi jeleknya jahil, nanti kasihan ke teman-teman yang miara pas lagi masukin ikan baru yang kecil, wah bisa dihabisin sama dia, dijailin. Nah ini ada angel marmot, ini juga sama, tidak reef safe juga. Nah untuk yang berikutnya itu ini masuk lagi ada keling tanduk ya. Ini ada keling tanduk nih, setahu saya sih kayaknya udah, jadi ada masuk beberapa ya, tapi nggak selamat teman-teman keling tanduknya ini. Jadi cuman sisa ini kayaknya, ini pun kayaknya udah laku ya setahu seingat saya. Nah ini biasanya bagusnya sih nggak satu ya kalau keling tanduk, karena mereka ini suka kayak nari gitu teman-teman. Kalau dari akuarium sih terlihat jelas ya, untuk udah kelihatan nari. Nah ini ada Morris, tapi sayang yang ini Morrisnya ada nggak terlalu bertahan. Ini ada keling mutiara, ini beda ya sama keling leopard yang kemarin ya teman-teman ya. Untuk berikutnya sini ada kerapu loncat. Nah untuk kerapu loncat ini sih termasuk predator. Nah nanti saya akan bikin tutorialnya. Ini makannya juga bisa kita kasih tuh ikan tongkol, kayak ikan tongkol ya, atau ikan yang biasa kita makan itu kita rebus, nanti dagingnya itu bisa kita bisa kita kasihkan, kita suwir-suwir gitu dan berikan. Karena kenapa kalau saya rebus, saya kasih air panas yang sangat mendidih karena untuk membuang-buang bakteri-bakteri yang ada di ikan tersebut. Karena biasanya saya kasih makan ikan itu tuh ke ikan hiu, tapi saya bagi dua. Nah setengahnya itu biasanya saya kasih ikan makan trigger, kasih makan ikan-ikan predator seperti kerapu nah itu biasanya saya kasih. Ya, tadi saya lupa ada angel asli kejepit kayaknya. udah kecapean kayaknya kemarin, udah nggak terlihat lagi. Nah ini tadi ada angel, ada kerapu pelet teman-teman. Kerapu pelet ini juga nih size yang kecil ya, tapi kalau digabung ikan-ikan gede sih dia aman, nggak akan jahil ke ikan lain, nggak akan jahil ke yang gede-gede. Tapi kalau masukin ikan yang lebih kecil itu bisa dimakan sama dia teman-teman, kayak ikan cere itu bisa dimakan sama dia. Nah berikutnya ini ada kerapu lebih kecil, ini kerapu merah ya. Bila masuknya kayak lebih ke kerapu orange kayaknya. Ini juga sama, kalau main kerapu itu enaknya itu di saat makan ya, karena mereka ini agresif sekali, gak kuat. Ikannya kuat, jadi agresif makan. Nah ini kalau ini yang biasa kerapu titik biru teman-teman, yang biasa gede-gede. Nah ini yang size-nya kecilnya ya, jadi lucu ngeliatin itu. Kalau ngasih makan juga rakusnya tuh bisa rebut-rebutan. Nah, ini ada tiger kaca, ini pun sudah laku ya teman-teman untuk tiger kaca ini. Nah berikutnya masuk ke puffer atau buntel. Nah tapi kalau puffer ini itu ya harus hati-hati karena mereka bisa beracun dan dia tidak reef safe sama sekali. Koral anemon kayak dihajar sama dia teman-teman. Ini juga sama, makanya ikan yang saya suwir-suwir sih biasanya. Jadi kita harus tahu juga karena puffer ini ada racunnya. Di saat dia mati dia bisa meracuni satu akuarium. Jadi harus betul-betul hati-hati sekali untuk puffer ini. Oke, mungkin ini aja video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Ditunggu video berikutnya, nanti kita akan video
stok-stok yang ada di BKC dan ngasih makan ikan-ikan yang ada di BKC. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.